Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin wa sahabatihi al-akramin wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa sara ala hadihi ila yaumiddin. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari undangan Allah, jamaah salat zuhur. Alhamdulillah kita masih sehat sampai hari ini, masih diberi umur panjang dan masih mendapat hidayah sehingga kita mau datang memenuhi panggilan Allah, menunaikan salat zuhur berjamaah. Dalam kesempatan singkat ini kita perhatikan firman Allah dalam surat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang mati, dan kami mencatat apa-apa saja yang mereka kerjakan dan juga pengaruh bekas dari kerja mereka. Segala sesuatu kami catat dalam kitab yang lengkap, yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dahulu orang Arab jahiliyah tidak percaya kalau kita sudah mati akan dihidupkan lagi. Kita sudah mati, jasmani kita masuk ke dalam tanah, roh kita sudah pergi ke alam arwah. Lalu bagaimana pula mau dihidupkan lagi? Bahkan mereka bawa tulang-tulang orang mati itu ke hadapan Nabi sambil berkata, kalau kami sudah jadi tulang belulang seperti ini, apakah akan bisa dihidupkan lagi? Di dalam Quran, Aiza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'usun awa aba'unal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Kalau kami sudah mati, sudah jadi tulang belulang, jadi tanah, apakah kami akan dihidupkan lagi? Bagaimana dengan bapak-bapak nenek moyang kami yang sudah dahulu, yang sudah lama mati? Ada yang mati tenggelam di laut, mungkin ada yang mati dimakan binatang buas. Bagaimana mereka bisa dihidupkan lagi? Begitu pertanyaannya. Lalu kata Allah, semua yang dahulu dan yang terakhir akan kami hidupkan kembali, akan kami kumpulkan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Kemudian kami, kata Allah, mencatat apa saja yang mereka kerjakan, bukan hanya pekerjaan mereka, tapi juga bekas pengaruh dari perbuatan mereka. Kalau perbuatan baik mendapat pahala, pengaruh dari perbuatan baik itu juga kita dapat pahala. Sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, dicatat oleh Allah, oleh malaikat, juga pengaruh dari perbuatan jahat itu. Mari kita lihat contoh.
Kalau Bapak Ibu mengajarkan anak-anak bacaan sholat atau bacaan doa, mengajarkan itu kita dapat pahala. Selama anak ini sholat, selama anak ini membaca doa yang kita ajarkan, maka kita juga dapat pahala. Jadi bukan hanya perbuatan baik yang dicatat, pengaruh akibat dari perbuatan baik itu juga dicatat. Nanti anak ini punya anak pula, punya anak murid, atau punya anak pula, diajarkan pula kepada anak muridnya bacaan sholat dan doa-doa tadi. Selama diamalkan oleh anak muridnya itu, kita yang awalnya mengajarkan juga dapat pahala. Ini yang bisa kita sebut multi level pahala. Pahalanya bertingkat-tingkat. Sebaliknya, kalau kita mengajarkan yang buruk, misalnya saya mengajarkan orang cara membuka kunci motor yang sedang diparkir, cara membukanya pakai kunci T, bukanya begini. Saya ajarkan dia untuk mencuri. Saya tidak mencuri, tapi seseorang kita ajarkan sampai dia pandai mencuri motor orang. Mengajarkan saja, mengajarkan yang buruk, saya dapat dosa. Lalu selama pencuri ini mencuri motor, kita juga dapat dosa karena dia pandai gara-gara kita yang mengajarkannya. Lalu pencuri ini punya anak buah pula 10 orang, diajarkan cara mencuri motor. Maka 10 orang mencuri motor. Hampir di setiap masjid di Kota Padang ini banyak motor-motor yang hilang. Maka mereka berdosa dan saya yang mengajarkan pertama juga berdosa. Karena dia pandai mencuri gara-gara saya yang mengajarkannya. Ini namanya multi level dosa. Jadi mari kita ajarkan yang baik-baik. Walaupun kita sudah meninggal dunia, amal baik kita akan tetap mengalir terus kalau yang baik-baik diajarkan. Jadi yang dicatat oleh Allah bukan hanya perbuatan baik dan buruk, tetapi pengaruhnya juga, akibatnya juga. Di dalam hadis, inna mimma yulhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Amal perbuatan seorang mukmin yang akan terus mengalir pahalanya, dia kerjakan waktu hidup, walaupun dia sudah meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir, kata Nabi dalam hadis dari Abu Hurairah, riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Ada 7 perbuatan baik yang kalau kita kerjakan pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah ilman 'allamahu, ilmu yang pernah diajarkannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mengajarkan ilmu yang baik, terutama ilmu agama, ya. Cara sholat, bacaan sholat, cara berdoa, cara berwudu, ya. Itu ilmu yang bermanfaat, mengajarkannya kita dapat pahala. Selama orang yang kita ajarkan mengamalkan, kita juga dapat pahala. Ilmu yang bermanfaat. Para ulama sudah meninggal dunia, tapi bukunya masih dibaca orang. Buya Hamka sudah meninggal dunia, bukunya dibaca sampai di Malaysia, bukan hanya di Indonesia. Ya. Jadi walaupun mereka sudah meninggal dunia, tetapi bukunya masih dibaca orang, ilmunya masih diamalkan orang. Apakah hanya ilmu agama saja? Tidak. Semua ilmu yang baik. Orang Minang sebelum merantau diajarkan cara menjahit baju. Kita mengajarkan orang cara menjahit baju, dapat pahala. Sehingga orang punya baju, bisa menutup auratnya. Dia jadi penjahit. Lalu dia mengajarkan pula kepada anak buahnya cara menjahit. Anak buahnya bisa hidup sendiri, buka penjahit. Maka dia bisa mencari hidup karena kita yang mengajarkan ilmu menjahit. Kita juga dapat pahala. Ya.
Bahkan kalau penjahitnya sudah besar, kalau sudah pakai bahasa Inggris, itu jadi mahal. Tailor, kalau tailor itu mahal. Tapi kalau masih bahasa Indonesia, penjahit itu murah upahnya. Tapi kalau sudah pakai tailor, sudah tinggi itu. Ya, begitulah. Kalau orang jual ayam goreng, itu murah. Tapi kalau ditukar dengan bahasa Inggris, fried chicken, jadi mahal. Ya. Jadi begitu. Jadi ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkannya. Jadi bukan hanya ilmu agama, termasuk juga ilmu-ilmu lain yang bermanfaat. Yang kedua, mushafan warasahu, Al-Quran yang dia wakafkan kepada orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu beli Al-Quran ini ada 5 buah, wakafkan ke rumah tahfiz, dibaca oleh orang, dibaca oleh anak-anak yang belajar tahfiz Quran itu, pahalanya mengalir terus walaupun kita sudah meninggal dunia. Ya. Tapi jangan salah, jangan mewakafkan Quran kepada orang yang tidak baca Quran. Kalau kita wakafkan Quran kepada orang yang tidak baca Quran, Quran cuma dipajang-pajang saja. Tapi wakafkanlah Quran ke tempat-tempat orang yang baca Quran, menghafal Quran. Ya, itu pahalanya terus mengalir. Ya, multi level pahala. Multi level pahala. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua Al-Quran yang diwakafkannya, yang ketiga masjidan banahu, masjid yang pernah dibangunnya. Beruntung Bapak Ibu yang bisa membangun masjid sendiri. Di Padang ini ada Masjid Rahmatan lil Alamin di Komplek UPI, dibangun oleh almarhum Bapak Haji Herman Nawas. Pak Haji Herman Nawas orang soleh, orang kaya, pemurah, meninggal dunia kemarin dalam usia 65 tahun. Tapi amal baiknya banyak. Masjid Rahmatan lil Alamin mewah. Ada lagi masjid di bypass, Masjid Baitur Rahmah. Masjid ini, Masjid Raya Sumbar, ini kabarnya dirancang pada masa Gubernur Pak Gamawan Fauzi bersama timnya. Maka Pak Gamawan Fauzi dan timnya mendapat pahala, multi level pahala. Masjid ini dipakai bertahun-tahun. Bahkan Pak Gamawan juga membangun masjid di Alahan Panjang, Masjid Umi namanya. Ya. Jadi kalau bisa bangun masjid, bangunlah masjid. Kalau tidak bisa bangun sendiri, bangunlah bersama-sama. Jadi amal yang akan mengalir terus pahalanya, pertama ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, kedua Al-Quran yang diwakafkan, ketiga masjid yang dibangunnya selama hidupnya, keempat adalah anak soleh yang dididiknya. Siapa yang tidak senang kalau kita punya anak sekolah di SMA 1 Sumatera Barat, hebat matematik, hebat fisika, hebat kimia, hebat bahasa Inggris, tapi hafal Al-Quran 1 juz, sholat berjamaah, teratur, hormat pada orang tua, kuliah di ITB, jadi insinyur yang bertakwa. Siapa yang tidak bangga? Pak, berapa orang anak saya berempat Pak Ustaz? Yang pertama di ITB, yang kedua di IPB, yang ketiga di UGM, yang keempat di UNAN. Wah, hebat Bapak ya. Anaknya taat, soleh, ilmunya brilian. Ada yang jadi dokter. Tapi coba bayangkan, berapa orang Pak? Anak saya berempat misalnya. Yang pertama terlibat narkoba, masuk penjara. Yang kedua terlibat LGBT. Yang ketiga suka menghirup rem. Na'udzubillah. Alangkah ruginya kita kalau punya anak seperti ini. Jadi yang terakhir Bapak Ibu, kesimpulannya, rumah yang diwakafkan untuk orang musafir. Kalau Bapak Ibu punya rumah 2, yang satu tidak terpakai, wakafkan untuk tempat TPA, untuk tempat rumah tahfiz dan lain sebagainya. Terakhir kesimpulannya, amal yang paling besar pahalanya adalah amal yang manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Kalau Bapak Ibu bernazar, Pak Ustaz, kalau anak saya lulus di Telkom, saya akan puasa 2 hari, Senin dan Kamis. Boleh, tapi tidak afdal.
Karena puasa hanya untuk diri kita. Yang abdul bagaimana? Kalau anak saya lulus di Telkom, lulus di Semen Padang, saya akan puasa 2 hari dan saya undang anak yatim 50 orang makan di rumah, pulangnya dikasih amplop. Atau saya beli karpet sajadah untuk masjid, manfaatnya dirasakan orang banyak. Kalau bapak jadi anggota DPR, bikin jalan, ya, di kampung-kampung, sehingga jalan itu manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Jadi ibadat yang paling afdal, yang pahalanya mengalir terus, adalah yang manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Walaupun kita sudah meninggal dunia, pahalanya mengalir terus. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kamilah yang menghidupkan kembali orang mati untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami catat kerja-kerja mereka, bukan hanya kerja mereka, pengaruh dari perbuatan mereka. Mudah-mudahan kita, sebelum malaikat maut menjemput kita, mari kita perbanyak amal yang pahalanya akan mengalir terus kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la